Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Selawat berangkaikan salam marilah kita kirimkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi salah satu hamba yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu pendidik dan tenaga kependidikan SLB Negeri 1 Lubuk Sikamping yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Adapun tujuan dari kegiatan diseminasi ini adalah merupakan salah satu ingin sedikit berbagi pengalaman terhadap rekan-rekan semuanya tentang ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Di samping juga ini merupakan salah satu tugas saya atau kami sebagai JKP untuk melakukan diseminasi terhadap rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Baiklah, tanpa memperpanjang pengantarnya, langsung saja ya teman-teman semuanya. Kita masuk. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Sekarang coba ibu semua perhatikan ya, di depan ini ada 3 pertanyaan pemantik. Di sini saya meminta kepada rekan-rekan semuanya untuk memberikan tanggapan apakah setuju atau tidak setuju. Nah, yang perlu saya jelaskan ya ibu, silakan ibu jawab aja apa aja setuju atau tidak setuju. Di sini tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Jadi ibu-ibu semua tidak usah merasa takut untuk menjawabnya ya ibu ya. Siap? Kita mulai lagi ya pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut ibu-ibu semuanya pernyataan ini setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ya, benar sekali ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita tidak setuju karena kita beranggapan bahwa hukuman ini akan bersifat sementara. Jangka panjangnya mungkin anak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi alangkah lebih baiknya hukuman ini kita ganti dengan konsekuensi. Oke, berarti jawabannya tidak setuju ya ibu ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Gimana ibu-ibu, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, kita lanjut lagi ya pertanyaan yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, berarti yang pertama tadi berarti tidak setuju semuanya ya ibu ya? Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Dari pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita tidak setuju tadi. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti juga tidak setuju tadi ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu kita simpan dulu jawabannya. Nah, saya berharap ya, tadi kan kita sudah dapat tuh tidak setuju. Saya berharap setelah saya melakukan diseminasi atau memaparkan materi tentang budaya positif ini, ibu-ibu sekalian mendapatkan jawaban yang tepat. Oke, lanjut. Kemudian tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita perhatikan di sini tujuan pendidikan menurut KHD itu ada kata menuntunnya. Ibu-ibu, saya ingin bertanya, apa itu menuntun? Menuntun itu berarti kita sama mengarahkan, kemudian apa lagi? Membimbing ya. Menuntun tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi lebih kepada membentuk karakter dan membantu murid dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki. Seperti yang kita ketahui, setiap anak itu unik dan memiliki kodratnya masing-masing ya. Jadi tugas kita sebagai guru itu yaitu untuk mengarahkan atau menuntun anak tersebut sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Oke, kemudian kita lanjut di sini disiplin positif. Di sini ada, sebelum kita masuk kegiatan inti, kita melakukan permainan dulu ya ibu-ibu ya. Di sini ada permainan kegiatan kepalan tangan. Di sini nanti saya minta kepada 2 orang guru, tapi nanti ya saya jelaskan dulu permainannya. Di sini ada A dan B katanya, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan katanya. Kemudian yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda atau yang A tadi membuka kepalan tersebut dan menyerahkan isinya gitu. Kemudian lihat apa yang terjadi. Jadi sebelum saya meminta ke 2 orang guru, saya meminta kepada ibu-ibu semuanya untuk menuliskan di kertas kecil aja ya ibu-ibu ya, sesuatu yang menurut ibu berharga sekali di dalam hidup ibu, baik itu berupa benda mati maupun benda hidup. Contohnya uang, itu kan berharga bagi kita ya. Atau yang punya suami bisa ditulis nama suaminya atau tulis saja situ suami, atau anak gitu. Itu kan sesuatu yang berharga bagi kita ya. Iya kan? Ya. Oke. Oke ibu, udah selesai ya. Sekarang saya minta kepada 2 orang dari rekan guru untuk maju ke depan membantu saya melakukan permainan ini. Oke, siapa yang bersedia? Oke, kepada Ibu Adi ya. Bagus sekali, kepada Ibu Adi maju. Oke, siapa temanya Bu Adi? Ya Bu Meli. Oke Bu Meli, silakan maju Bu Meli. Bu Adi. Nanti saya jelaskan Bu Meli. Nanti saya jelaskan permainannya. Maju aja dulu Bu Meli, nggak usah takut. Oke. Di sini saya mau tanya dulu sama Ibu Meli sama Bu Adi. Siapa yang berperan sebagai A? Siapa yang berperan sebagai B? Pilih aja dulu. Nanti saya jelaskan tugasnya. Berarti Ibu Adi sebagai A, Ibu Meli B ya. Yang A itu bertugas untuk mengembangkan, tadi Ibu Adi telah menuliskan di kertas ya sesuatu yang berharga menurut Ibu Adi ya. Simpan aja dulu Bu Adi. Itu Ibu Adi kepal, sekuat tenaga Ibu Adi ya. Kemudian Ibu Meli nanti bertugas untuk merayu Bu Adi supaya mau menyerahkan kertas tersebut. Gitu. Pokoknya bagaimana cara Ibu Meli aja, baik itu dengan cara yang baik, misalnya membujuk atau cara menginginkan hadiah atau cara kasar boleh juga. Pokoknya dengan segala cara boleh, asalkan Ibu Meli berhasil membujuk Adik. Tapi kalau Ibu Meli tidak berhasil menyerah, berarti permainan kita selesai ya. Oke, silakan Ibu Meli dan Ibu Adik dulu. Silakan. Iya, langsung aja. Mau pakai ini? Enggak usah. Oke.
boleh dengan cara yang baik, boleh dengan cara yang kasar, menghardik, pokoknya terserah. Meli. Bagaimana cara Bu Meli aja? Aku kok punya kawan kayak anak TK ya. Ii. Nanti kita cari Nggak mau. nanti kita ke kafe. Kalau cara baik nak mempan Bu Meli, coba cara yang kasar Bu Meli. Ania. Gimana Bu Meli? Cepat sekali Bu Meli menyerahnya ya. Iya, saya orangnya cepat. Oke, berarti Bu Meli menyerah. Oke, terima kasih ya Bu Meli. Ya, sini dulu Bu Meli. Tadi kan Ibu Adi tidak mau tadi ya, sudah bersusah payah ya dengan cara yang baik, dengan cara Bu Adi dulu, sini dulu. Dengan cara yang baik, tidak mempan, dengan cara yang kasar, bukan kasar sih. Juga mempan ya Bu ya. Sekarang kita suruh Ibu Adi dulu membacakan apa yang dia tulis di kertas tersebut ya, yang berharga. Sampai-sampai dia nak mau kasih sama Bu Meli gitu. Oke, silakan baca Ibu. Adi, apa sesuatu yang berharga itu Mbak Adi? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Tak sengaja ya, kebahagiaan ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Meli dan Ibu Adi. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih atas partisipasinya Ibu Adi dan Ibu Meli. Jadi berdasarkan permainan tadi ya ibu-ibu sekalian, siapa yang memegang peranan atau kontrol? Ibu Meli atau Ibu Adi? Ibu Adi ya. Berarti yang memegang kontrol atau peranan itu adalah Ibu Adi. Jadi dapat kita simpulkan ya ibu-ibu semuanya, bahwasanya yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Selama ini kita terjebak ini pada poin yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita kan beranggapan bahwa kita telah mampu mengontrol anak-anak murid kita ya, karena mereka setiap apa yang kita suruh anak melakukannya, tapi bukan ya yang mengontrol diri murid kita tersebut, ya murid kita itu sendiri. Karena ketika mereka melakukan semua perintah yang kita suruh, itu berarti mereka mengizinkan kita untuk mengontrol mengontrol dirinya. Jadi bukan kita yang mengontrol ya ibu semuanya ya. Udah paham ya? Kemudian di sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu ada 4. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, kita lanjut. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Seperti yang telah dijelaskan dari permainan tadi ya, dijelaskan bahwasanya yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Bagaimanapun orang memaksa kita untuk melakukan, kalau kita tidak mau, pasti tidak akan terjadi. Jadi yang memiliki kontrol itu adalah kita sendiri. Selama ini kita bertindak pada stimulus respon. Nah, untuk saat ini kita akan membahas bagaimana seseorang bisa berpindah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol atau teori pilihan. Di sini nampak ya ibu-ibu ya, perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama yaitu pada stimulus respon realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan pada teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Kemudian pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian
pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif. Tujuannya apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol itu merupakan kolaborasi kita antara peserta dengan peserta didik ya. Kemudian pada stimulus respon, di situ mode berpikirnya menang kalah. Di sini berarti pada stimulus respon ini ada orang yang diuntungkan dan ada orang yang dirugikan. Sedangkan pada teori kontrol, mode berpikirnya menang-menang. Jadi keduanya sama diuntungkan. Oke, lanjut. Di sini ada tuh disiplin positif. Menurut Dr. William Glaser, pada teori kontrolnya ada 4 yang utama, yaitu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol pada diri Anda. Sesuai dengan permainan tadi ibu-ibu ya. Jadi di sini akan muncul makna disiplin. Disiplin itu adalah belajar kontrol. Bagaimana kita mengontrol diri kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini atau kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah itu tadi, menurut teori kontrol, perilaku positif maupun perilaku negatif itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Di sini akan muncul teori motivasi, di mana teori motivasi ini ada 3 ya ibu-ibu ya. Untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri ya. Di sana terlihat ya ibu-ibu ya. Ya, poin 1 dan poin 2 itu berbeda warnanya dengan poin yang ketiga. Kenapa? Pada teori motivasi poin pertama dan poin kedua itu merupakan motivasi yang datang dari luar. Kenapa? Untuk menghindari hukuman. Kita biasanya melakukan sesuatu karena hukuman itu karena terpaksa ya. Berarti itu ada motivasi yang datang dari luar diri kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, biasanya kita kalau memberikan imbalan kepada murid, kalau kita kasih hadiah baru dia melakukan apa yang kita suruh ya. Berarti itu motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Ini disebut motivasi intrinsik ibu-ibu. Motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Di sini akan muncul dari nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Kemudian akan muncullah keyakinan kelas. Kemudian poin yang ketiga yaitu William Glaser menyebutkan teori kontrolnya model berpikir mena-mena, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Di sini di depan ini kan terjelas lihat ya Bu-Ibu ya. Poin 1 dan 2 posisi kontrol itu panahnya itu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang poin yang ketiga yang keempat itu posisi kontrol sebagai teman pemantau itu biasanya kita muncul dari motivasi mendapatkan imbalan. Kemudian posisi yang terakhir yaitu manajer, itu untuk menghargai diri sendiri. Biasanya guru yang berada pada posisi manajer ini dalam menyelesaikan masalah anak di dalam kelas itu biasanya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 ya ibu ya langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Itu akan muncul nanti 5 kebutuhan dasar manusia. Oke ibu, setelah panjang lebar tadi ya saya menjelaskan, apakah ada pertanyaan? Tidak ya ibu-ibu ya. Kita lanjut di sini. Apakah mana disiplin? Setelah tadi saya ada singgung sedikit ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Bacanya disiplina, tulisannya disiplina, bacanya disiplina yang artinya belajar. Oke, disiplin itu membuat
membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, lanjut. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu pada saat ini sudah tertuang semuanya pada profil pelajar Pancasila. Oke, ibu-ibu semuanya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa ibu-ibu semuanya? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, masuk pada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat motivasi yang terendah perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi ini perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini motivasinya satu tingkat di atas motivasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga ini juga merupakan motivasi eksternal ya ibu-ibu ya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ini merupakan motivasi internal. Dengan motivasi ini akan terwujudnya nanti tujuan disiplin positif itu. Oke, lanjut. Nah, ini apa itu merdeka? Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya merdeka itu adalah manusia yang secara lahiriah dan batinnya itu merdeka ya tanpa ada unsur paksaan dari orang lain ya. Kemudian lanjut, dihukum oleh penghargaan. Menurut Al-Fiqh tahun 1993 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongan eksternalnya, dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi berdasarkan menurut Al-Fiqh ini akan ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Yang pertama, pengaruhnya mungkin jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Oke, kita lanjut, itu tentang hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebelum kita menjelaskan apa itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, kita jelaskan dulu apa itu hukuman. Hukuman adalah hasil atau akibat menghukum. Biasanya kita membiarkan orang menderita atau susah sebagai balasan atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Sedangkan konsekuensi adalah akibat langsung dari suatu perbuatan yang telah dilakukan. Nah, ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan pada konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian pada hukuman anak akan merasa sakit baik itu secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan pada konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian pada hukuman anak akan membenci kedisiplinan, sedangkan pada konsekuensi anak akan menghargai. Kemudian pada hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu muncul akibat adanya stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman
akan membuat konsep diri anak menjadi buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri anak akan menjadi baik. Kemudian pada hukuman yang terakhir yaitu anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan pada konsekuensi anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu. Oke, lanjut keyakinan kelas. Pengertian keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Nih, untuk pertanyaan kenapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara implisit. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi ibu kenapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Logikanya saja ya ibu-ibu, ini menurut pendapat saya ya ibu ya. Kalau biasanya kan peraturan itu misalnya peraturan sekolah yang membuat biasanya itu orang tertentu saja ya, seperti peraturan sekolah yang membuat biasanya kepala sekolah berkolaborasi dengan guru-guru ya tanpa melibatkan siswa. Sedangkan keyakinan kelas kita biasanya itu kolaborasi antara kita dengan siswa ya. Jadi ketika terjadi pelanggaran dan anak menerima hukuman, anak mungkin tidak merasa kesal karena mereka telah melanggar keyakinan yang telah mereka yakini. Jadi mereka masih bisa menerima. Tapi kalau peraturan sekolah misalnya dibikin kayak gini, tidak boleh terlambat gitu kan. Tapi kan anak tidak diikut sertakan ya dalam membuat peraturan tersebut. Jadi ketika dihukum mungkin anak akan sedikit kesal. Itu menurut saya. Kemudian itu jawabannya kenapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja. Oke, di sini ada peraturan atau keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan. Contoh peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya aja. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu tanggung jawab gitu. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang ingin dituju di sini mungkin bisa menghormati orang lain, kemudian komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian bentuk peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu kesehatan. Kemudian gunakan masker. Nilai kebajikannya yaitu kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu keselamatan, bisa jadi keamanan. Oke, lanjut kebutuhan dasar manusia. Menurut Abraham Maslow, setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus ia penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan itu menjadi landasan motivasi segala perilaku manusia. Tindakan yang negatif dari murid mungkin adalah bentuk kegagalan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara positif. Oleh sebab itu, kita sebagai guru memiliki peran untuk dapat menuntun perilaku murid agar tidak melakukan hal yang negatif. Nah, ini silakan ibu perhatikan, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan penguasaan. Contoh kebutuhan bertahan hidup itu contohnya seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Kemudian contoh kasih sayang rasa diterima itu mungkin rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan sebagainya. Kemudian kebutuhan kesenangan itu contohnya tertawa, kebahagiaan, pokoknya yang bentuk kesenangan lah ya ibu-ibu ya. Kemudian contoh kebebasan itu mungkin mandiri,
memiliki pilihan dan mencoba hal yang baru. Kemudian contoh yang terakhir itu penguasaan, yaitu mungkin bentuknya harga diri, keinginan untuk dianggap dan diakui serta didengar. Oke, Ibu. Lanjut ya. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman, keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menyerahkan posisi penghukum atau berkata dengan nada sangat tinggi, mungkin hasilnya ya nanti ya, kemungkinan murid akan marah, akan menjadi dendam terhadap kita. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya pada posisi bunyi, guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-katanya seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Mungkin hasil dari posisi ini mungkin murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Positifnya mungkin yaitu murid akan merasa senang sama kita ya, tapi dampak negatifnya akan tergantung dengan kita. Setiap ada permasalahan dia memanggil kita, itu mungkin dampak negatifnya. Kemudian sebagai pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian di posisi kelima itu sebagai manajer. Di posisi terakhir ibu-ibu ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tugas kita sebagai seorang guru ibu-ibu ya, kita disuruh pada materi ini ya, pada posisi kontrol ini kita disuruh untuk melakukan introspeksi diri kita sendiri. Sudah sampai di tahap manakah kita sekarang? Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada tahap segitiga restitusi ini ada 3 tahap atau 3 langkah ya ibu-ibu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nih, pada langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Biasanya tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru yang melakukan langkah pada tahap menstabilkan identitas ini biasanya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian pada tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini guru akan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kemudian pada tahap ini biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Apa yang penting bagimu? Kemudian kamu boleh tidak berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Kemudian apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besoknya? Kemudian tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma
sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada tahap ini, guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah disepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu pengen jadi orang seperti apa. Oke Ibu ya, di sini ada satu kasus. Saya bacakan satu kasus saja ya. Yang menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada kasus Sabrina. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harusnya berwarna hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang ke rumah karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu, disilakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, ini analisis kasusnya dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi tadi itu ada 3 tahap ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Guru akan bertanya, Sabrina, mengapa datang terlambat? Kemudian yang kedua, mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Kemudian pada tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru akan bertanya, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian yang kedua, Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat sekolah ya. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Kemudian apa kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Dan yang terakhir, apakah yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Oke, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Baiklah Ibu-ibu, saya persilakan kepada 2 orang guru untuk memberikan pertanyaan kepada saya. Oke, siapa? Ya, Ibu Jessi. Oke, Ibu Jessi ini. Terima kasih kesempatannya Bu Mia. Di sini saya ingin bertanya tentang reward. Penjelasan Bu Mia tentang reward tadi. Nah, kan kebiasaan kita di sekolah itu memberikan reward kepada peserta didik kita. Menurut Bu Mia, apakah sistem reward ini bisa membuat menjadi anak disiplin? Apakah efektifkah reward ini mendisiplinkan anak kita? Terus, kalau seperti itu, bagaimana juga kalau kita dengan banyak memuji anak? Karena biasanya dengan memuji anak kan akan meningkatkan motivasi anak. Bagaimana menurut Bu Mia? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Jessi. Satu lagi ya pertanyaan dari Ibu. Oke, silakan Bu Maya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maya Permata Hakim, guru kelas 1 dan 2 SDLB Negeri 1 Lupus Kaping. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mia yang telah berbagi ilmunya kepada kami semua, sehingga kami memperoleh ilmu yang sangat banyak.
Yang dari paparan yang Ibu Mia sampaikan tadi mengenai motivasi perilaku menurut Dian Gosen, yang ingin saya tanyakan adalah dari ketiga motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen, motivasi perilaku mana yang bisa ditanamkan pada murid untuk mewujudkan disiplin positif? Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah ibu-ibu, tadi ada 2 pertanyaan ya dari Ibu Jessi dan Ibu Maya. Pertanyaan Ibu Jessi tadi yaitu apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Efektifkah? Kalau reward seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak memuji anak? Bisa berhasilkah? Kemudian pertanyaan dari Ibu Maya tadi, dari ketiga motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen tadi, motivasi perilaku mana yang bisa ditanamkan pada murid untuk mewujudkan disiplin positif? Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Jessi Marantika dulu ya. Biasanya kita memberi reward atau hadiah itu kepada anak bisa berupa stiker atau bintang ya, atau bisa juga dengan dalam bentuk makanan ya ibu-ibu semuanya. Reward itu sama saja dengan juga sebagai alat mengontrol, sama artinya dengan hukuman. Walau menyenangkan untuk anak, ini tidak efektif untuk disiplin positif dalam jangka panjang. Reward efisien mengubah perilaku dalam jangka waktu yang pendek ya, tapi anak tidak melatih motivasi internalnya. Perilakunya dilakukan karena hadiah, bukan karena tanggung jawab. Memuji anak atau memberi hadiah itu boleh asalkan kita memberinya secara spontan. Biasanya kita kan kalau mengasih hadiah kepada anak-anak itu terlebih dahulu kita iming-imingkan ya, anak-anak ibu belajar sama ibu dulu, atau siapa yang dapat nilai tinggi nanti ibu kasih hadiah. Itu pasti sudah kita set dulu ya, kita iming-imingkan dulu anaknya sehingga anak mau melakukannya gitu. Nah, itu salah ibu-ibu, seharusnya reward itu boleh atau memuji anak itu boleh, tapi secara spontan ya, saat itu kita janjikan sebelumnya. Memuji anak atau memberi hadiah boleh asalkan spontan. Itu tadi tujuannya untuk mengekspresikan emosi orang tua, bukan untuk memanipulasi atau mengontrol. Kemudian memberi dukungan dan hadiah untuk anak tidak dijanjikan di awal sebagai iming-iming perilaku, tidak menjadi alat tawar agar anak tidak ketergantungan. Yang penting juga adalah dukungan pada anak dilakukan bukan hanya saat ia berhasil atau menang, tapi justru saat gagal menunjukkan usaha yang keras. Gimana Ibu Jessi? Sudah puas? Oke, terima kasih Bu Jessi. Kemudian lanjut pada pertanyaan Ibu Mayang tadi. Dari ketiga motivasi perilaku manusia, menurut Dian Gosen, motivasi perilaku mana yang bisa ditanamkan pada murid-murid? Oke, di sini tadi ada motivasi menurut Dian Gosen ada 3 ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan Ibu Mayang tadi, motivasi perilaku mana yang bisa ditanamkan pada murid untuk mewujudkan disiplin positif? Berdasarkan dari 3 motivasi tersebut, motivasi perilaku yang bisa ditanamkan pada murid yaitu untuk mewujudkan disiplin positif adalah motivasi yang ketiga ya Ibu Mayang, motivasi untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Karena dengan memilih motivasi ini, karena kita memiliki motivasi ini kan dari internal tanpa adanya paksaan dari orang lain. Anak ini merupakan dampaknya itu jangka panjang lumayan berbeda dengan motivasi ekstrinsik tadi. Dampaknya mungkin jangka pendek. Kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai tadi. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Mayang. Gimana Bu Mayang? Terima kasih atas jawabannya Bu Mayang. Oke, terima kasih Bu Mayang. Gimana ibu-ibu yang lain? Apakah masih ada saran ya atau tanggapan? Sudah ya ibu-ibu ya. Setelah panjang lebar tadi ya ibu-ibu ya, saya mengucapkan terima kasih
sekali kepada ibu-ibu karena telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.